Iwan, Mas Ino yang mewakili untuk menyampaikan beberapa topik yang menjadi bahasan pada kesempatan raker kali ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ragam topik tadi paling tidak setidaknya kita sudah punya gambaran terkait dengan sikap dari Kemendikbud menyangkut beberapa isu atau topik yang tadi kita bahas. Karena itu kita masih ada waktu, kami persilahkan nanti dari teman-teman apakah semuanya atau diwakili fraksi atau dibebaskan dengan aturan yang seperti biasanya 5 menit ya. Yang hadir 5 menit. Prinsipnya sebagaimana kesepakatan dalam rapat internal komisi, semua agenda dari isu-isu ini Mas Menteri akan kami follow up dalam RDP selanjutnya untuk memastikan beberapa agenda sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan. Karena itu nanti proses pendalaman dan seterusnya akan kita lakukan dalam RDP, dan kalau dimungkinkan dilakukan raker kembali nanti akan kita putuskan bersama. Kami persilahkan terlebih dulu teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan. Oh, sekaligus ini Pak Menteri, di atas ini ada teman-teman mewakili dari forum guru honorer yang lolos passing grade, yang tadi belum dapat formasi. Belum. Tadi kabar baik dari Mas Menteri untuk teman-teman akan diperjuangkan dengan pansel yang sudah lolos passing grade tidak mengikuti tes lagi, supaya nanti kalau ada formasi langsung bisa masuk. Terima kasih. Pak Tan, kami persilakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Pertama, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, teman-teman anggota Komisi 10, Mas Menteri beserta Bu Sekjen, beserta para dirjen dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas realisasi anggaran tahun 2021. Untuk seterusnya, Ketua, pendalamannya kami serahkan kepada Mas Putra, Ibu Esti, dan kemudian Pak Andreas dan mungkin Mas Rano Karno. Kami persilakan Putra. Baik, terima kasih. Pengantar-pengantarnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua, saya langsung ke poin saja. Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, teman-teman Komisi 10, pimpinan yang kami banggakan. Yang pertama yang berkaitan dengan P3K. Memang ini sebenarnya banyak pertanyaan yang saya ingin sampaikan, tapi sebagian besar sudah terjawab. Jadi saya kira masyarakat guru, terutama guru honorer di Indonesia, memberikan apresiasi yang tinggi karena pekerjaan besar. Kami semua tahu, kita semua tahu bahwa urusan tenaga honorer ini pekerjaan besar yang tidak mudah gitu. Karena saya mengikuti dari tahun 2014 soal ini, dan sampai sekarang paling tidak untuk urusan guru honorer ini sebagian sudah tercapai. Nah, ada beberapa persoalan turunan yang saya kira perlu dipertegas. Yang pertama yang mengenai periode ketiga atau tahap ketiga. Saya kira ini pasti harus kita lakukan, harus tetap dijalankan, karena ada juga isu-isu di bawah bahwa seolah-olah karena tutup anggaran tahun 2021 seolah-olah tidak akan terlaksana gitu. Saya kira ini perlu ditegaskan bahwa tahap ketiga masih tetap ada. Kemudian yang berkaitan dengan
soal peralihan dari swasta ke negeri tadi sudah dijawab, saya kira cukup clear mengenai itu. Cuma ada beberapa catatan yang tadi bicara juga dengan Pak Mujid, bahwa di dalam proses transisi itu perlu ada regulasi yang menjamin bahwa mereka yang lulus di swasta atau mereka yang dari swasta yang lulus di dalam P3K ini jangan sampai kehilangan atau jangan sampai dipaksakan untuk ke negeri gitu. Di dalam masa transisi tadi Pak Ibu Sekjen sudah jelaskan mengenai ada judicial review. Ketika dalam proses menuju judicial review ini Pak Menteri, jangan sampai karena di daerah pasti pelaksanaannya ini sudah mulai terjadi, mereka diancam, malah mereka dipaksa harus pindah ke negeri. Dan ini menjadi apa ya kalau tidak dikatakan konflik, ada ketegangan antara swasta dan negeri. Jadi ada peraturan peralihan yang mengamankan proses, jangan sampai ketika terjadi proses menuju judicial review ini mereka sudah dipaksakan harus ke negeri. Nah ini harus diberikan jaminan mengenai hal ini sehingga tidak terjadi apa ya perpindahan atau perpindahan secara paksa, karena memang kita akui, kita pahami betul bahwa ada undang-undang ASN yang mengatur soal itu. Gitu. Nah saya kira ini perlu menjadi penjelasan tadi sudah cukup jelas, tapi masa transisi itu yang penting untuk diamankan. Kemudian mengenai ada juga surat masuk ke kita soal DAU dari beberapa kabupaten, termasuk dari kabupaten saya, yang menyampaikan soal bahwa ada ini yang menyebabkan keraguan mereka untuk menyusun formasi, bahwa sudah ada jaminan bahwa akan guru P3K yang lolos ini akan gajinya dibayar oleh negara, oleh APBN, tapi di dalam kenyataan DAU-nya tidak naik gitu. Nah ini antara fakta-fakta ini mungkin ini memang bukan urusan langsung dengan Kemdikbud, tapi ini perlu kita pertegas supaya ya mereka tidak ragu-ragu gitu mau mengusulkan formasi, karena ini juga jadi salah satu alasan kenapa mereka tidak mengusulkan formasi atau ragu-ragu mengusulkan formasi, karena kenyataannya DAU-nya tidak naik gitu. Nah kemudian yang berikut ini di luar apa yang tadi dibicarakan, tapi pernah saya sampaikan di dalam rapat panja yang berkaitan dengan biaya akreditasi. Biaya akreditasi yang dilakukan oleh akreditasi mandiri oleh LAM. Kami minta dan usulkan supaya akreditasi perguruan tinggi swasta ini mengenai biayanya ini ditanggung oleh negara, Pak Menteri. Karena jujur saja harus saya katakan, kalau ya saya di universitas swasta juga gitu, di Pak Menteri baru 2 hari yang lalu mengunjungi universitas kami. Kalau kami masih bisa bayar soal akreditasi ini. Tapi kalau melihat universitas perguruan tinggi di daerah-daerah yang kalau harus membayar untuk satu akreditasi, satu prodi 50 juta itu terlalu besar. Dan saya kira ini akan menjadi sangat beban untuk perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu kita minta supaya mengenai biaya ini ditanggung oleh negara. Yang terakhir yang berkaitan dengan usulan anggaran tadi, ada usulan tambahan ini, saya mohon supaya ini kita melakukan rapat khusus di RDP khusus yang berkaitan anggaran usulan tambahan yang 10 triliun tadi. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Terima kasih Pak Ketua. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Andreas Parera, ST Wijayati, fraksi PDI Perjuangan. Yang pertama, tentang guru-guru yang sudah diterima di P3K dan terkhusus untuk guru-guru yang berasal dari sekolah swasta, yang tadi sudah disampaikan bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang ASN yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, saya kira kalau kita mengacu kepada
rencana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ASN, saya meyakini ini adalah sesuatu yang cukup lama karena ini sebuah PR yang sudah kita kerjakan sejak periode yang lalu tetapi tidak pernah selesai. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan terobosan hukum, kalau boleh saya mengusulkan, di dalam ketentuan peraturan atau di dalam Undang-Undang ASN ini tidak ada ketentuan umum apa yang disebut dengan instansi pemerintah. Sementara ada sebuah tulisan instansi pemerintah itu adalah sebuah satu kesatuan organisasi yang kemudian oleh pemerintah digunakan untuk melayani masyarakat. Mungkin tidak dengan terobosan digunakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang kemudian bisa digunakan untuk menempatkan lulusan atau yang sudah lulus P3K dari sekolah-sekolah swasta. Kalau dulu ada istilah diperbantukan, kalau dulu. Nah, mungkin tidak itu kita lakukan dengan terobosan ini. Karena kalau ini kita biarkan, ini juga menjadi darurat persoalan di sekolah-sekolah swasta. Karena banyak sekali, bahkan ada satu sekolah yang tinggal kepala sekolahnya saja, gurunya lolos semua di P3K. Tentu kita tidak membiarkan sekolah swasta mengalami hal ini. Jadi menurut hemat saya, terobosan terkait dengan undang-undang ini saya kira sangat diperlukan. Tidak menunggu perubahan undang-undang ASN. Dengan membaca undang-undang yang ada, tidak ada apa itu yang dimaksud ketentuan umum tentang instansi pemerintah. Tetapi ini mungkin bisa kita lakukan. Kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, terakhir, karena belum didit-didit, saya menyampaikan terima kasih. Oh, itu saya menyampaikan terima kasih dari Gunung Kidul. Ini luar biasa supaya orang punya persepsi yang oh ternyata ini memang luar biasa gerakan untuk 1 juta guru itu. Gunung Kidul itu dari 100% yang mendaftar yang lulus 85%. Dan yang tidak mendapat formasi hanya 8%. Ya, jadi saya kira ini perlu kita apresiasi. Terima kasih Gunung Kidul. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan mohon di 2022 diperhatikan. Penjaga sekolah, kemudian TU, pustakawan, operator. Mohon itu dimasukkan formasi dan kita berjuang untuk formasi itu bersama-sama. Di daerah kita mengusulkan kepada daerah, kemudian di pusat Pak Menteri ini juga mengusulkan formasi itu kepada Kementerian Menpan RB. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei, pas ini Bu Mei. Terima kasih. Penjaga titit juga ini. Bang Putra? Bang Rano? Izin Pak Ketua. Silakan Bang Rano. Terima kasih Mas Menteri. Sebetulnya tadi saya berbisik dengan Mas Putra. Ini bisa diinterupsi nggak? Soal saya takut pertanyaan saya lupa. Dan ternyata betul lupa. Karena hari ini isunya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah Pak Ketua. Nah bagi saya bukan berarti yang 7 tidak berguna, tapi yang utama itu pertanyaan bagaimana 1 juta guru. Karena kita banyak kunjungan. Tadi Pak Sofyan sudah menyampaikan, Bu Esti sudah menyampaikan, saya hanya ingin merangkai kata-kata pendek di tengah kelupaan saya. Saya terkejut saat mendengar Mas Iwan mengatakan judicial review. Apa yang terjadi kalau misal terjadi judicial review? Apakah produk ini terus berjalan atau apa, atau akankah terjadi judicial review? Mungkin itu saja Pak Ketua. Saya nggak bisa ngerangkai kata-kata yang lain. Saya cuma terkejut dengan kata-kata, waduh, kalau terjadi judicial review, berapa lama masalah ini bisa selesai? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bang Rano. Silakan Bang Putra. Baik, terima kasih pimpinan. Tugas sekretaris itu nanti nambah-nambahin yang kurang sama ngasih durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan komisi, anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta dengan jajaran. Tentunya meskipun tadi Pak Kapoksi sudah menyampaikan, tapi bolehlah kita juga tetap memberikan apresiasi capaian realisasi anggaran kementerian di tahun 2021. Terutama yang saya happy berat itu, kalau anak Jakarta Selatan itu harus di mix ngomongnya Pak Mas. Kalau anak Jaksel harus di mix Inggris, Indonesia, Indonesia, Inggris gitu ya. Itu adalah yang soal lulusan perguruan tinggi yang langsung kerja.
Itu saya lumayan happy ngelihat itu, meskipun yang vokasi tadi saya harapkan di atas 50%, tapi ternyata tentunya ini menjadi capaian kita nanti di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, tentunya Mas Menteri, saya dalam bahasa komunikasi politik saya bisa bisa membaca bagaimana Mas Menteri betul-betul ingin menekankan bahwa kita tidak kehilangan esensi dalam konteks guru P3K. Dari awal pertama kali Mas Menteri menyampaikan itu, mengkomparasi dengan tahun-tahun sebelumnya, saya sudah paham, saya sudah mengerti bahwa apa kerja besar yang dicapai oleh pemerintah saat ini itu luar biasa, dan itu adalah janji kampanye, bukan hanya sekedar jatuh dari langit gitu ya, atau jatuh dari loteng terus kita laksanakan, tapi ini adalah komitmen yang bukan kebetulan tapi berhasil direalisasikan oleh kabinet yang sekarang gitu ya. Jadi ini adalah satu apresiasi. Tentunya besar harapan agar tadi Bang Andreas sudah nyampaikan tahap 3 di 2022 dan juga kita tuntaskan di 2023 ya, sehingga 2024 tahunnya pemilu sudah enak ngomongnya Mas Menteri. 1 jutanya mantap bulat gitu loh ya, dengan kita orang politik soal ini Bang Rano semuanya. Jadi agar kita juga dengan segala turunannya tadi yang disampaikan oleh Bang Andreas juga, itu adalah sesuatu yang wajar, tapi saya paham bahwa kita tidak boleh kehilangan fokus ya. Tentunya tugas kita Komisi 10 dalam menerima konstituen kita, kemarin kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga yang tadi disampaikan Pak Ketua Komisi, bagaimana teriakan mereka, jeritan mereka, dan ini wajib hukumnya kami komunikasikan kepada pemerintah. Dalam hal ini tentunya Mas Menteri adalah mitra kami, bukan kementerian yang lain yang ada di Pansel, yang dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan para Pemda. Besar juga harapan kami agar Mas Menteri ini kalau menyampaikan hasil memang tidak sempurna, tapi yang namanya perjuangan itu harus bisa disempurnakan. Ya, usaha dan perjuangan itu harus bisa kita sempurnakan. Yakni memperjuangkan agar yang disampaikan tadi, terobosan hukum atau terobosan peraturan. Ini kekhawatiran dari apa yang disampaikan Mbak Esti, Bang Andreas, Bang Rano, dan saya dalam hal ini, masa tunggu judicial review ini bagaimana? Ya, kita nggak tahu, apalagi dalam kata-kata gini akan diajukan BMPS. Gitu ya, berarti akan diajukan berapa lama kita menunggu. Nah, nasib dari mereka ini seperti apa? Menurut saya Kemendagri, Kemenpar-RB, dan juga Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya itu memang harus ada evaluasi secara menyeluruh, dan juga kita harus keluar dengan terobosan-terobosan sehingga yang namanya masa tunggu ini tidak menjadi penderitaan. Kalau kami teriakan terkait dengan guru swasta yang harus pindah ke negeri itu sudah saya dengar sejak Oktober 2021 saat reses. Saya kaget sekali. Ternyata kalau dia lolos, dia masuk formasi, dia harus pindah. Itu sampai nangis kepala sekolahnya. Saya sampai bingung mau jawab apa. Karena saya juga baru dengar dari kepala sekolah yang menangis di depan orang tua murid. Bulan Oktober, saya baru dengar sekarang. Nah, kebetulan memang DKI agak beda. DKI tidak terima dana alokasi. Betul Bu Sekjen ya? Mereka bayar sendiri. Bagaimana cara mengaturnya? Kami bayar sendiri, kami udah tes, ya kami tariklah ke negeri. Masa udah bayar sendiri tetap di swasta? Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya nasib guru-guru ini pada masa tunggu judicial review sampai putusannya, tolong segera dipikirkan Mas Menteri. Ini jumlahnya banyak sekali. Ini tentunya harus menjadi komitmen 100% dari pimpinan kampus, dan juga harus diawasi penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya rasa itu pimpinan yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!